Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Cancer, langsung kita mulai. Ini dia, ada Four of Cups, berikut ada energi dari Six of Pentacles, berikut ada energi dari Queen of Pentacles, kemudian ada energi dari Nine of Swords reverse, berikut ada energi dari Strength reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari The Lover. Wow, kamu orang yang tidak bisa ditolak ya. Dan juga seseorang ini tuh rasa-rasanya nggak tegaan gitu lah, nggak tegaan untuk berlaku tanda petik ya yang kurang baik dengan kepada kamu gitu ya. Nah, jadi kayak seseorang ini tuh mengkondisikan diri untuk standby aja. Standby aja kalau kamu butuh dia, kalau kamu perlu dia, kalau kamu ingin bersama dengan dia. Dia di situ tuh mengambil posisi akan ready gitu ya. Siap sedia. Nah, di sana ya. Jadi, mari lihat seseorang ini tuh sebenarnya komitmennya dia ke kamu itu tuh cukup kuat. Cukup kuat. Apapun status hubungan kalian gitu ya. Bahkan sekiranya hubungan ini sebenarnya tidak boleh ada, misal ya, tapi kayaknya seseorang ini sih nggak merasa penting ya untuk menilai boleh tidaknya gitu ya, haram halalnya relationship kalian. Bisa-bisa dia semacam ya tidak penting gitu loh. Misalnya kalau dia sudah punya pasangan, atau sebenarnya kamu sudah punya pasangan, atau ya karena ada hal-hal lainnya, pertimbangan-pertimbangan lain yang menyatakan bahwa relationship ini tidak boleh ada gitu ya. Tapi ya itu, karena di situ tuh ada perasaan sayang sama kamu, ada perasaan cinta, ada perasaan ketertarikan yang Mari lihat di sini tuh sangat kuat ya dari si seseorang ini tuh untuk kamu. Gitu loh. Sangat kuat sebenarnya. Gitu ya. Sekarang ini tuh kayak urusannya kamu mau ndak sama dia? Kamu bersedia tidak bersama dengan dia gitu loh. Kalau dia siap gitu modelnya, siap gitu ya. Jadi kayak tidak ada batasan untuk kamu bisa mengakses dia gitu loh. Memang kalau dia untuk ngedeketin kamu mungkin ya tidak ya. Adapun di sana upaya pendekatannya dia, Mari lihat di situ tuh bisa jadi ya tidak terlalu intens gitu ya kalau dari energinya dia ya. Namun ya begitu, dia kayak lebih mengkondisikan dirinya menunggu kamu gitu loh, menunggu kamu aja ya, ready, standby, siaga untuk kamu, lebih ke situ dianya gitu loh ya. Jadi ya mungkin juga kayak seseorang ini tuh tidak mau bikin kamu tuh ngerasa tidak nyaman gitu ya. Ya dia nggak mau kayak kamu merasa terpaksa gitu, kamu merasa terganggu dengan hadirnya dia, nggak mau dia gitu loh ya. Sebab kan seseorang ini kan ingin dengan kamu kan, jadi bagaimana mungkin apabila dia ingin dengan kamu tapi dia justru bikin kamu jadi merasa jengkel gitu, merasa nggak enak hati gitu ya, terganggu kamunya gitu kan ya. Dianya ya nggak mau lah seperti itu ya. Lagian kalau misalnya kalian ini tuh ternyata masih dalam relationship yang PDKT gitu ya, tentu PDKT-nya dia ini tuh dia akan lakukan dengan cara yang elegan lah gitu. Jadi nggak kayak sok-sok romantis sama kamu, ya enggak gitu. Ya model dari pendekatan macam-macam ragam lah. Misalnya kalau ternyata kalian ini tuh rekanan kerja ya, terlibat dalam satu pekerjaan yang sama, katakan seperti itu ya. Ya mungkin akan lebih banyak yang dia pancing ya, interaksi antara kalian hanya urusan pekerjaan sajalah dulu gitu ya. Ndak yang sok-sok SKSD sama kamu, ndak mau juga dia yang seperti itu
Itulah. Kalau kalian ini bisa bersama, itu tuh memang karena willingness-nya kamu. Itu memang karena dorongan, kemauan dari dalam dirinya kamu. Tanpa dia harus dengan sengaja mengkondisikan gitu ya. Mengkondisikan supaya kamu punya rasa keinginan barengan dengan dia itu tadi. Gitu loh. Jadi kalau kamu misalnya berharap bahwa dia adalah orang yang ngejar gitu ya, ngejar kamu abis-abisan ya, effortnya dia itu tuh bertubi-tubi ke kamu. Nah, kayaknya kamu nggak akan lihat itu, terutama untuk di bulan Oktober ini, gitu ya. Kayaknya kamu nggak akan lihat itu. Lagian ini orang mari lihat mainnya dia cukup elegan ya, cukup elegan. Jadi kok kayaknya ngejar-ngejar itu tuh gimana gitu ya. Nggak elok di matanya dia, nggak elok menurut dia. Gitu, nggak pantas aja kalau dia harus ngejar-ngejar walaupun dia ingin dengan kamu ya. Nggak bisa tuh. Lagian ada beberapa mungkin kayak yang malu sama umur juga ya. Entah dia ternyata usianya sudah, kalau perempuan ya. Perempuan ini tuh kebanyakan Indonesia ya, 28 tahun. Udah di atas 27 tahun, udah ngerasa tua gitu ya. Kalau orang di Indonesia ini kan. Nah, jadi dia bisa aja, malu lah sama umur, ngapain juga gitu. Ya, ngapain juga, kok kayaknya juga nggak pantas ya, nggak elegan gitu. Nggak anggun gitu cara pendekatannya ya, kalau dia itu cewek terutama ya. Ya walaupun dia tuh cowok, begitu pelan dia nih. Mainnya dia tuh pelan, tidak yang kerasa kurusu sama kamu gitu ya, yang kayak cukup gitu loh. Jadi kayak bertubi-tubi chattingan dari dia itu tidak akan kamu temukan. Bertubi-tubi masuk telepon dari dia hanya untuk hai bebek, kamu apa kabar di sana. Nampaknya ya tidak gitu ya, bukan begitu stylenya dia. Mari lihat, bukan begitu. Itulah ya, mungkin hanya kayak 1 kali 1 hari kamu di sana apa kabarnya ya, paling-paling cuman begitu doang itu ya, paling hanya begitu doang kalau modelnya dia. Jadi tidak dengan acara meledak-meletup gitu ya, seperti seseorang yang sedang memburu target buruannya dia gitu ya, mengejar target buruannya dia. Ya tidak gitu loh. Karena Madila juga memang jangan-jangan style relationship-nya kalian berdua memang begitu ya. Jadi bukan dengan warna meledak-meletup gitu loh. Ya, bukan kayak acara wah meriah gitu ya. Kayaknya enggak nih. Slow mainnya kalian, slow. Gitu. Dan Madila, kamu sebenarnya juga sudah punya hati nih ya sama pasangannya kamu. Cuman bisa-bisa kamu masih agak-agak ragu-ragu gitu ya. Bisa-bisa kamu masih agak takut-takut juga gitu ya. Jadi sepertinya kalau melihat banyak pertimbangannya kamu ya untuk bersama dengan seseorang ini sebagaimana layaknya sebuah relationship gitu. Agak ada timbang-timbangnya kamu di sini. Takut-takutnya bukan takut gimana ya, tapi ya menurut tolak ukur logiknya kamu, misalnya ya tadi karena ini tidak boleh, misalnya seperti itu ya. Di sana. Mungkin juga kamu masih ragu, orang ini tuh sebenarnya gimana sih sama kamu? Maksud tujuannya dia nih tuh apa sih sebenarnya sama kamu? Gitu. Mungkin maunya kamu ya dia sangat ekspresif. Mungkin maunya kamu ya dia yang duluan proaktif. Jadi biar kamu jangan kegeeran sendiri gitu ya kan. Biar kamu jangan malu sendiri, ini soalnya kamu kan pemalu ya. Kalian orang-orang Cancer kan begitu kan, malu gitu loh. Ada timbang-timbang perasaan gitu ya, takut perasaan tersakiti nanti gitu ya. Nanti kalau kegeeran kan terus ngedeketin, ternyata dianya itu tuh keliru, tidak sama seperti prediksinya kamu bahwa dia juga punya perasaan sama kamu, kan nggak enak gitu ya. Nah di sana, jadi akhirnya hubungan ini tuh Madila slow mainnya di situ gitu ya.
Tapi apakah dia tidak menunjukkan ketertarikannya dia sama kamu? Sebenarnya ada ini. Tapi boleh-boleh menurut kamu masih kurang. Ya, masih kurang. Gitu ya. Upaya pendekatannya dia tuh kok kayak kurang jos gitu loh. Ya, maunya kamu itu tuh nendang gitu loh. Ya. Sangat belak-belakan gitu. Jangan hanya kayak deket, mau ngobrol sesekali. Mungkin kamu ingin dulu dengar, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku ingin bersama dengan kamu, gitu ya. Atau mungkin maunya kamu, waktu yang dia bagi ke kamu itu tuh panjang, gitu ya, intens, gitu ya. Maunya kamu mungkin dia tuh bergaya hot setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, gitu ya. 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, gitu kan. Nah, mungkin maunya kamu begitu kalau Mari lihat. Itu ya. Tapi slow mainnya relationship ini, slow. Gitu loh, ya. Banyak ini pikirannya kamu nanti di bulan Oktober ya tentang si dia. Gitu, ya. Rasa penasaran, ingin butuh tahu gitu loh. Ada aja pertanyaan-pertanyaan nanti tuh yang hadir di kepalanya kamu perihal tentang kalian ya. Maksudnya kalian di sini tuh kamu dan dia. Gitu. Atau ya satu pihak ya, kamu mungkin penasaran tentang dia ini tuh mau ngapain sih, dia ini tuh mau seperti apa sih. Nah kayak gitu ya, karena ada di sini Madlet kecurigaannya kamu gitu loh. Kamu sebenarnya juga ingin dengan seseorang ini, cuman ya tadi bisa-bisa keinginannya kamu untuk bersama dengan dia itu tuh banyakan sih kamu tahan-tahan ya. Kamu tahan-tahan di sana ya, tidak kamu luapkan gitu loh. Iya sih, memang kebanyakan Cancer itu tuh maunya dikejar ya, maunya dikejar kebanyakan, terutama bagi yang cewek-cewek gitu. Atau setidaknya kayak ada tolak ukurnya kamu gitu ya. Kalau kamu mau ngedeketin dia, kalau kamu mau aktif dalam relationship ini, harus ada dulu clue-clue tertentunya. Entah apa itu ya, clue-clue pemikirannya kamu gitu ya. Harus ada ketentuannya gitu loh. Ketentuannya di sana. Kalau ketentuannya kamu itu tuh belum kamu lihat, belum kamu dengar, belum kamu rasa, kamu di sini tuh kuat kalau melihat menahan-nahan diri. Kamu kuat. Nah, di sana ya. Sanggup kamu gitu. Sanggup kamu ibaratnya itu tuh kayak mencintai dalam diam. Gitu ya. Menginginkan, diam-diam menginginkan. Sanggup kamu. Gitu. Kalau Mari nampak ya. Jadi ini tuh seru juga sih ya. Nanti kamu bisa rasain tuh seru juga. Ini tuh juga ada asik-asiknya juga gitu ya. Walaupun tidak yang ideal banget seperti maunya kamu gitu ya. Namun kamu bisa menikmati. Dan ya nampaknya kamu lebih banyak aktifnya itu tuh di ruang imajinasinya kamu. Itu kalau Mari lihat ya. Daripada dalam dunia nyata, sekalipun dia ada di depan batang hidungnya kamu gitu ya. Tapi bisa-bisa kamu nggak ngajak dia ngobrol, nggak yang kayak berusaha untuk mendekatkan dirinya kamu sama dia gitu ya, walaupun dia ada depan mata gitu ya. Kamu bisa kayak pura-pura cuek, pura-pura nggak ngelihat dia, pura-pura acuh, pura-pura nggak peduli gitu ya. Kamu bisa begitu. Tapi dalam nanti misalnya kamu di kamar, kamu terbayang gitu ya, kamu melamun tentang dia gitu ya. Ada jangan-jangan di situ skenario demi skenario di kepalanya kamu yang tanpa sadar ataupun tidak sadar ya, yang kamu skenario yang kamu susun gitu loh, skenario yang kamu susun dalam ruang imajinasinya kamu itu tadi gitu loh ya. Boleh-boleh juga terlalu lambat energi ini tuh pergerakannya, sebab karena ada jarak gitu ya, ada jarak di sini, ada keterbatasan waktu untuk interaksi
Itu entah kalian memang kebetulan sungguh-sungguh LDRan gitu ya. Atau ya itulah, pokoknya ada ruang-ruang kosong gitu loh. Yang mungkin maunya kamu ruang-ruang kosong itu tuh jangan ada ya. Jadi kayak misalnya dia tidak cukup hanya misal chatting kamu hanya pagi sama malam misalnya ya. Maunya kamu ya pagi, siang, sore, malam gitu ya kan. Di sana maunya kamu. Nah seperti itu. Jadi ini Madlat sih saling tunggu-tungguan ini kalian ya. Saling mau, oke? Saling menginginkan, oke? Tapi sekaligus lebih banyak saling tunggu-tungguan. Terutama dari kamu ya. Terutama dari kamu. Kamu banyak nunggu-nunggu pergerakan seseorang ini. Jadi ada bisa-bisa untuk di bulan Oktober, walaupun kamu pengen ngobrol sama dia, tapi kamu bisa udah ambil handphone, terus kamu ketik, tapi habis itu kamu udahlah hapus aja gitu ya, nggak usah jadi, tunggu aja lah dia nanti kapan mau duluan ngechatting kamu. Nah seperti itu ya. Kalau mari lihat, pengen nelfon, pengen ditelepon sama dia, bisa aja kamu langsung nelfon duluan, tapi keburu mikir dulu kamu, nanti dia sibuk, nanti dia gini, nanti dia gitu, adalah nggak usah, nantiin aja lah dia kapan dia yang nelfon gitu ya di sana. Jadi walaupun kalian ini tuh misalnya sudah suami istri, boleh-boleh kamu agak-agak, walaupun kalian masih suami istri ya, nampaknya mari kalau ini suami istri, untuk nanti di bulan Oktober agak-agak ada gapnya kamu dengan seseorang ini, dengan suaminya kamu ini atau dengan istrinya kamu ini, ada gap yang dengan sengaja ya kamu ciptakan gitu loh, dengan sengaja gitu. Jadi walaupun kamu pengen ngobrol sama dia, kamu lihat dia, oh dia lagi nonton televisi nih gitu ya misal, tapi alih-alih kamu duduk di sebelahnya dia gitu ya, kamu malah milih masuk kamar, duduk di teras, ngobrol sama anak misalnya gitu ya, ke situ. Entah kenapa kamu ini tuh pasti ada alasan ya, pasti alasannya kamu, entah kenapa kamu mau jadi agak-agak ada gap-gapnya kalian itu ya. Pasti ada alasan yang kuatnya kamu di sini itu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran negatifnya kamu ya tentang pasangannya kamu. Dan nampaknya jika memang ada pemikiran negatifnya kamu perihal tentang dia, kamu terbuka aja gitu, kamu ngomong aja gitu loh, supaya luas kamu jadinya dalam hubungan sama si seseorang ini gitu loh. Dan dengarkan apa yang dia omongin itu tuh, dengerin gitu ya. Dan kalau kamu udah dengerin, aminkan iya gitu loh. Jangan lagi, oh ini ntar orangnya bohong. Enggak, kalau ini mari lihat pasangannya kamu cukup jujur ini ya sama kamu. Jujur ini. Gitu. Jadi dari 10 lah omongannya dia, paling tidak 9 itu tuh benar ya, paling tidak ya. Namanya kita manusia kan, kalau dibilang 10 ngomong 10-10-nya benar, udahlah itu udah makhluk surgawi lah itu kita kan. Kan udah dewa-dewi lah itu kita, udah malaikat lah itu kita. Itu ya. Nah, tapi yang bisa mari pastikan di sini itu 10 omongannya dia, 9 tuh benar. Jadi kalau ada pertanyaan demi pertanyaannya kamu, enggak usah kamu simpen-simpen. Gitu loh. Jadikan aja itu sebagai topik interaksinya kalian, gitu ya. Nanti itu tuh akan bikin hangat hubungan ini. Itu nanti yang juga bisa pen-trigger lah, pen-trigger menghidupkan suasana yang menyenangkan, gitu ya. Nah di sana, kalau dalam waktu-waktu yang tepat, kalau waktu-waktu yang misalnya gini, kamu butuh ngobrol sama dia. Ya, kamu tahu dia itu seorang karyawan yang pergi kerja jam 6 pagi, pulangnya jam 4 sore misalnya gitu ya. Ya obrolannya tunggu loh jam 5 sore, jam 6, dari jam 6 malam sampai jam 6 petang sampai malam kan gitu ya. Nah,
harus tepat waktu ya, ngerti waktu, ngerti kondisi keadaan ya mesti di sana. Tapi apakah kemudian relationship ini bisa menjadi relationship yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menggembirakan? Sangat amat bisa. Sangat amat bisa, terlepas dari apapun itu status relationshipnya kalian. Tapi begini, kalau dia lakinya orang, bininya orang, walaupun kata Mari tadi, ini bisa luar biasa relationshipnya. Ya, sebisa mungkin ya jangan lah ya. Sebisa mungkin memang jangan, gitu. Ini maaf ya. Terutama bagi yang Kristen, Katolik ya. Yang Kristen, yang Katolik kan tidak boleh ya, tidak boleh di sana. Namun kalau dia hanya kayak sebatas pacarnya orang, terserah dah, nanti Mari salah pula. Nggak tahu lah Mari. Pokoknya kayak gitulah ya gambarannya ya. terserah. Oke, gitu ya. Jadi kayak sama-sama mengharapkan, sama-sama menginginkan, tapi harapan dan ingin-inginnya kamu itu tuh Cancer lebih banyak kamu pendem ya, lebih banyak kamu simpen gitu. Kalau si dianya mah, kalau ekspresi tetap ada itu ke kamu. Tetap lebih terbuka ya seseorang itu dalam hubungan kalian dibandingkan dengan dirimu gitu. Masih ada malu-malu meongnya kamu soalnya gitu ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin ya Cancer, biar kita cari tahu kepada Cancer mana sih pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ini hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, baik. Mari awal dari inisial K, ada kaki, W wanita, J ada jantan, T ada tali, F ada feminim, kemudian C ada catur, G ada gunung, dan O ada orang. Oke, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Sagittarius, Capricorn, di sini Pisces, dan berikut ada energi dari Virgo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan Cancer. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.